Selamat pagi Ibu-Ibu, kita bertemu lagi di dalam hari Rabu ibadah Divisi Wanita Deborah pada pagi hari ini dengan online. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan, kami ucap syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu besar ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Wanita Deborah Bapa, pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi kepanjangan Engkau, menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu, ada seorang pengusaha sepatu. Dia menyuruh 2 orang salesnya untuk menjual sepatu di suatu desa. Padahal di desa itu rata-rata penduduknya tidak memakai sepatu, ibu-ibu. Sales yang pertama dia melihat penduduk di desa itu dia tidak memakai sepatu, rata-rata mereka semua maaf kata nggak pakai sepatu, cekeran gitu ya. Terus dia mulai pesimis, dia mulai bimbang, apakah sepatu-sepatu ini bisa terjual semuanya? Padahal kebiasaan di desa itu mereka tidak memakai sepatu. Karena sales yang pertama ini melihat orang-orang di desa itu, dia melihat keadaan, dia mulai bimbang hatinya, dia mulai takut, dia mulai pesimis. Akhirnya sales yang pertama dia tidak menawarkan sepatu-sepatu itu, akhirnya sepatu-sepatu itu tidak terjual. Tetapi sales yang kedua, ibu-ibu, dia mulai semakin penasaran, kenapa kok tidak pakai sepatu semuanya. Akhirnya sales yang kedua, dia malah semakin ambisi untuk menawarkan sepatu-sepatunya kepada orang-orang desa itu. Dan dia mulai mencobakan kepada orang desa terlebih dahulu, dicoba dahulu sepatunya. Akhirnya orang desa mulai mencoba sepatunya dan mereka merasa enak, merasa nyaman memakai sepatu. Karena apa? Tidak kena batu, tidak kena benda tajam, kakinya lebih aman. Dan sepatu-sepatu yang sales kedua itu akhirnya terjual semuanya, habis ludes terjual semuanya, ibu-ibu. Ibu-ibu, kadang keadaan kita seperti sales yang pertama itu, melihat apa yang di sekitar kita mulai bimbang hatinya. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di sini saya akan membacakan ayat yang 29 sampai ke 31, nanti ibu-ibu bisa selesaikan sampai ke 33. Demikianlah firman Tuhan, ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibu-ibu, keadaan Petrus ini juga seperti tadi, sales yang pertama itu ya ibu-ibu ya. Dia bimbang hatinya. Dikisahkan di situ, di perikopnya tentang Yesus berjalan di atas air. Pada saat itu, Yesus dia akan naik ke bukit, dia menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dulu untuk menyeberang. Dan Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Ketika di tengah malam jam 3, tengah malam itu ya ibu-ibu, mulai angin sakal datang, angin ribut datang, dan perahu itu mulai terumbang ambing. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, dia akan mendapati murid-muridnya. Ketika dilihatnya, perahu murid-muridnya itu diombang-ambingkan oleh ombak. Tuhan Yesus berjalan menghampiri murid-muridnya, dia berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat ada yang berjalan di atas air, mereka berteriak, itu hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ini aku. Dan Petrus dia melihat, dia berkata, bila memang engkau, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, datanglah. Ketika Petrus turun di atas air, dia bisa berjalan, dia untuk mendatangi Tuhan Yesus. Tetapi ketika di pertengahan, Petrus sadar bahwa yang diinjaknya adalah air, bukan tanah. Petrus mulai bimbang hatinya. Petrus mulai takut dengan melihat keadaan bahwa sekitarnya semuanya adalah air. Petrus mulai takut dan dia mulai tenggelam. Ibu-ibu, kadang kehidupan kita seperti itu yang membuat kita takut, ibu-ibu. Faktor-faktor yang membuat kita bimbang hati, membuat ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Ada beberapa, banyak sekali di sekitar kita, ibu-ibu. Ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang faktor yang pertama yang membuat kita bimbang hatinya, ragu-ragu akan kuasa Tuhan adalah melihat keadaan. Dengan melihat keadaan di sekitar kita, kita membuat takut, ibu-ibu. Seperti Petrus tadi melihat di sekitarnya semuanya air, dia mulai takut. Akhirnya dia mulai tenggelam di dalam permasalahannya. Juga ketika di dalam 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai
Yang 10 berkata, mereka melihat bangsa enak. Dia mulai pesimis, dia berkata kepada Musa, kita jangan menyerang ke sana. Karena apa? Musuh-musuh dia terlalu besar dan kita akan kalah. Tetapi Yosua dan Kaleb, ibu-ibu, dia berkata, iya memang musuh kita adalah orang-orang yang besar, tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Ibu-ibu, dengan keadaan di sekitar kita, mari ibu-ibu, kita jangan melihat keadaan sekitar kita, jangan melihat masalah kita yang besar, tapi lihat Tuhan Allah kita yang besar, Allah yang hebat, yang sanggup mengadakan tidak ada menjadi ada. Seperti siapa ibu-ibu? Seperti kita belajar Daud dia ketika melawan Goliat, pada saat itu Daud dia masih remaja, masih mengembalakan 2-3 ekor domba. Tapi ketika Daud melawan Goliat yang tinggi besar, Daud tidak melihat Goliatnya yang besar, tapi Daud melihat Tuhan Allah yang besar yang sanggup mengalahkan Goliat. Dan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Akhirnya apa ibu-ibu? Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. Akhirnya Goliat kalah ibu-ibu. Goliat kalah oleh ketepel yang kecil yang dipakai oleh Daud. Karena apa? Daud dipakai Tuhan, Daud tidak melihat keadaannya. Padahal pada saat itu yang mustahil ibu-ibu menjadi tidak mustahil. Kita belajar dari apalagi Bartimeus. Bartimeus orang yang buta sejak lahir. Dia apa? Kerjanya cuma meminta-minta di pinggir jalan. Tapi ketika Bartimeus dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan lewat, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus dimarahi, diam kamu. Tapi Bartimeus tetap berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak menghiraukan orang yang memarahinya. Dia tidak melihat keadaannya, dia tidak takut. Tapi dia mau memanggil Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dengar dan menyuruh Bartimeus datang. Bertanya, apa yang kau ingini? Bartimeus mengingini apa? Untuk bisa melihat. Akhirnya Bartimeus bisa melihat, dia dengan sukacita. Bartimeus terjadi mujizat dalam hidupnya. Ibu-ibu, kalau kita melihat keadaan di sekitar kita yang sekarang ini, kontrakan yang sudah habis mungkin, uang belanja yang sudah menipis, ibu-ibu menjadi apa? Menjadi tidak fokus, menjadi takut, menjadi lupa akan sumbernya, lupa akan yang memberikan kepada kita, yaitu sumber Allah kita, ibu-ibu. Jadi tiap hari menjadi apa? Uring-uringan, marah, sedih, tidak ada sukacita, lupa berdoa, bahkan lupa beribadah. Semakin tidak ada jalan keluar, ibu-ibu. Kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita melihat keadaan kita yang begitu mencekam, keadaan kita yang semakin hari semakin rasanya berat, tapi kita mau serahkan semuanya ke dalam Tuhan, ibu-ibu. Karena adalah Tuhan sumber dari segala-galanya. Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kita lakukan bagian kita, sisanya kita serahkan kepada Tuhan Allah kita. Karena Dia yang sanggup mengadakan. Dialah yang punya langit dan bumi. Maka Tuhan kita yang sanggup mengadakan semua yang kita butuhkan. Dan faktor yang kedua yang membuat kita bimbang hati adalah apa ibu-ibu? Faktor suara yang ada di sekitar kita. Dengan suara yang di sekitar kita yang kadang tidak mendukung kita. Mungkin keluarga dekat kita yang tidak mendukung kita. Mereka mulai apa? Menghakimi dengan berkata bla 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 bla. Seperti yang terjadi pada Hawa. Ketika Adam dan Hawa sama Tuhan, dia disuruh untuk menguasai Taman Eden. Semuanya boleh. Kecuali ada yang buah di tengah taman itu. Tetapi Hawa dia apa ibu-ibu? Iblis yang tiap hari dia mendekati Hawa. Untuk apa? Untuk mengatakan Hawa bahwa kamu di tengah-tengah itu ada pohon kehidupan. Hawa mulai ragu-ragu ibu-ibu. Apakah benar buah itu tidak boleh dimakan? Akhirnya Hawa dia mengikuti suara iblis. Dan Hawa mulai memakan buahnya yang ada di tengah-tengah buah pengetahuan. Akhirnya sampai sekarang kita para wanita menanggungnya dosa asal. Yaitu apa ibu-ibu? Ketika kita melahirkan, kita mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu karena dari dosa asal kita ibu-ibu. Karena mendengarkan suara yang ada di sekitar kita.
Mari ibu-ibu, kita jangan mendengarkan suara yang di sekitar kita. Mungkin mereka, orang-orang yang dekat kita mengatakan, nah lo ikut Tuhan malah semakin susah kan. Ikut Tuhan malah semakin banyak cobaan kan. Ikut Tuhan malah makin banyak masalah kan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita berantakan, semakin kita jauh dari sumber penolong kita. Karena Allah adalah sumber penolong kita, ibu-ibu. Jangan kita jauh-jauh dari Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan, kita dengarkan apa firman Tuhan, supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan faktor yang ketiga yang membuat kita bimbang hati adalah faktor waktu, ibu-ibu. Faktor waktu, waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kita, ibu-ibu. Seperti Daud ketika dia untuk menjadi seorang raja di Israel, Daud harus mengalami waktu yang begitu panjang. Dari dia mengalahkan Goliat sampai Daud masih mengalami lagi dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh. Daud sebenarnya dia bisa untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau. Dia cuma memotong pucuk jubahnya dari Saul. Dan akhirnya ibu-ibu, karena Daud dia mau mengikuti waktunya Tuhan, Daud akhirnya diangkat menjadi raja di Israel. Juga seperti yang Yusuf, ibu-ibu, Yusuf juga mengalami waktu yang begitu panjang untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dia dibenci oleh saudaranya sendiri. Yusuf dia dimasuk dalam lubang sumur, dijual, masuk penjara, mengalami proses yang luar biasa. Tapi Yusuf tetap mau menurut waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf menjadi berkat bagi bangsanya, ibu-ibu. Karena melihat waktu, ibu-ibu, kadang kita tidak sabar. Kok enggak cepat selesai atau permasalahan kita, kapan kita cepat selesainya? Ibu-ibu, waktunya Tuhan adalah tepat, tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Mungkin kita yang mengalami sakit, mungkin lututnya sakit yang belum sembuh-sembuh, atau mungkin pinggangnya sakit belum sembuh-sembuh. Ibu-ibu mulai meragukan dengan kuasa Tuhan, apakah benar lutut ini bisa sembuh? Kapan lutut ini bisa sembuh? Mulai tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Mulai Mulai disuruh orang, mulai beralih ke hal-hal yang lain, beralih ke alternatif yang lain. Disuruh minum air kembang, disuruh minum air dupa. Akhirnya ibu-ibu? Enggak semakin sembuh sakitnya, tetapi semakin parah. Karena airnya terkontaminasi. Tidak makin sembuh, tapi makin parah, ibu-ibu. Ketika mencari pekerjaan yang saat ini mungkin susah untuk mendapatkannya. Keperluan sehari-hari yang semakin mendesak. Tapi kita tidak prihatin, ibu-ibu. Tidak prihatin dengan waktunya Tuhan. Kita mulai Kita mulai pinjam sana, pinjam sini. Mulai bagaimana ya punya akal untuk ngakali ke sana, ngakali ke sini, pinjol online sana, pinjol online sini. Akhirnya semakin terjerat, dan permasalahan malah semakin besar, ibu-ibu. Karena tidak sabar dengan waktunya Tuhan, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tidak sabar dan ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Jadi ibu-ibu, kita harus ibu-ibu, supaya kita tidak bimbang hatinya, kuncinya adalah kita harus percaya, punya iman yang kuat, iman yang teguh melekat kepada Tuhan yang kuat. Di dalam Matius 11 ayat 23 dikatakan, Aku yaitu Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ibu-ibu, kita mau percaya kepada Tuhan, punya iman yang kuat, melekat kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang dia percaya kepada orang tuanya. Dia tidak tahu besok mau makan apa, dia tidak tahu besok mau pakai pakaian apa, tapi anak kecil dia percaya 100% pada orang tuanya bahwa dia besok
pasti bisa makan dengan lauk yang terenak. Kita juga mau percaya pada Tuhan kita, iman kita ibu-ibu, mau kita melekat pada Tuhan. Dan yang kedua kuncinya supaya kita tidak bimbang hati, tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan adalah apa? Pegang janji Tuhan. Seperti Abraham ibu-ibu, Abraham memegang janji Tuhan ketika Abraham dikatakan untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari ayah dan ibunya, dan dijanjikan kepada suatu tempat tanah perjanjian bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan. Abraham pegang janji Tuhan, padahal pada saat itu Abraham belum melihat tanda-tandanya, tapi Abraham memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Ibu-ibu, demikian juga kita akan memegang janji Tuhan erat, maka Tuhan itu tidak pernah berhutang, janjinya ya dan amin. Jadi ibu-ibu jangan bimbang, jangan ragu, kuasa Tuhan ada sampai saat ini. Mari kita tetap melekat pada Tuhan, percaya dan pegang janji Tuhan. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Biar firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami wanita Deborah Tuhan. Bahwa Engkau-lah sumber Allah kami yang hidup, Allah segala Allah Tuhan. Kami mau melekat pada Engkau Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu masih ada pada saat ini. Mujizat masih ada sampai sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Segala hormat, pujian dan ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.